Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau merasakan anugerah Tuhan yang besar. Kita nggak pernah bisa hidup tanpa anugerah yang Tuhan beri. Kita memujikan besar anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita mau katakan, ku hidup sebagaimana kami ada Tuhan saat ini. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
mari adik-adik sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari tadi sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menonton video sekolah minggu ini. Jikalau sekarang kami akan sekolah minggu di siang hari ini, kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus siapkan hati, telinga kami, juga mulut kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang di sini sudah siap buat memuji Tuhan lebih lagi? Saya. Cik Ali siap? Siap. Nah adik-adik, siapa yang di sini mau berbuah lebat? Saya. Nah tentu kita semua mau berbuah lebat ya. Sekarang mari kita nyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Nah adik-adik, sebagai carang-carangnya Tuhan Yesus dan sebagai pahlawan-pahlawannya Tuhan, kita adalah anak-anak yang istimewa. Walau apa yang dunia katakan, kita adalah anak yang istimewa di matanya Tuhan. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, Berharga. berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia
katakan ku istimewa, Aku istimewa. ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahannya dimasukin ke amplop ya. Nanti waktu orang tua ke gereja boleh dititipin. Nah, sekarang ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kenikmatan juga berkat yang telah Engkau berikan buat kami. Jikalau sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yuk mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetap
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Samuel. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai satu orang namanya Yohanes Markus. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih sehat semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, Kak Samuel hari ini akan membacakan atau menceritakan seorang yang bernama Yohanes Markus. Seseorang yang pernah ikut pelayanannya Rasul Paulus dan juga Barnabas, tetapi mengalami satu kegagalan dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhan, dia tidak seterusnya gagal, tapi dia bangkit. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama ya belajar ya, siapa sih si Yohanes Markus ini? Nah, Yohanes Markus adalah anak keluarga kaya dan saleh. Jadi kehidupannya mapan. Kemudian yang kedua, rumahnya besar. Rumahnya juga indah. Dia punya ruangan yang besar-besar. Bahkan mungkin dianalisa juga, ada beberapa orang menganalisa perjamuan terakhir itu menggunakan rumahnya. Nah, perjamuan terakhir Tuhan Yesus menggunakan rumah dari Yohanes Markus ini. Yang ketiga, dia adalah anak dari ibu yang bernama Maria, ya, yang juga merupakan saudaranya Barnabas. Jadi si Yohanes Markus ini ikut pelayanannya omnya, ya. Dia menjadi murid dari Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan juga Barnabas, ya. Kemudian mungkin karena dialah kaya dan juga punya rumah yang besar dan orangnya saleh, dia jadi sedikit manja atau kita bisa sebut anak mamah gitu ya. Senang dan bangga dengan keadaannya sebagai orang yang saleh dan orang kaya. Tetapi kira-kira gimana ya kalau dia, nanti kita akan lihat di misi pertamanya dia ketika mengabarkan Injil bersama Rasul Paulus dan Barnabas. Seperti apa ya? Ya, kita mari sama-sama lihat ya. Mengikuti perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas. Ya. Dia ikut Rasul Paulus dan Barnabas untuk mengabarkan kabar kesukacitaan atau kabar bahagia Injil keluar Yerusalem. Waduh. Kalau di Yerusalem enak ya, karena kotanya besar, kotanya penuh dengan orang-orang yang baik. Terus kemudian penuh juga dengan orang-orang yang mungkin pernah melihat mukjizatnya Tuhan Yesus. Jadi tidak masalah. Tetapi dia pergi keluar Yerusalem. Ya, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak penolakan, menghadapi banyak yang namanya menentang. Ada yang mungkin orang kasar dengan dia, ya. Kemudian itu membuat Yohanes Markus untuk berpikir, lebih baik kayaknya aku kembali deh ke Yerusalem. Nah, coba ya kita sama-sama baca ya. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13. Kak Samuel akan bacakan buat kalian semuanya. Ya. Ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes atau Yohanes Markus yang kita tadi sedang baca, Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dia nggak kuat dengan pelayanannya. Dia pikir pelayanannya akan berjalan dengan baik, banyak orang yang menerimanya. Tetapi ternyata banyak juga yang menentang, banyak yang menyerang, banyak yang tidak suka. Akhirnya membuat Yohanes Markus, kayaknya aku nggak cocok deh, aku kembali aja, aku mau pulang ke Yerusalem. Wah ya, tadi Kak Sama katakan Yohanes Markus mungkin masih manja, anak tunggal yang baru pertama keluar dari Yerusalem. Dia nggak kuat dengan tekanan, akhirnya dia kembali ke Yerusalem. Wah. Atau mungkin banyak sarana atau transport yang tidak mudah, ya, yang sulit. Hidupnya nggak enak.
Makannya dulunya di rumah enak, selalu tersedia. Sekarang mungkin ikut Paulus sama Barnabas, waduh, gak bisa tersedia kayak dulu. Kalau ada puji Tuhan, kalau tidak ada ya tetap senang. Ya gitu ya. Waduh, gak bisa, aku gak kuat. Nah, mungkin motivasinya juga gak tulus, karena cuma ingin ikut pelayanan aja, ingin jalan-jalan, jalan keluar Yerusalem, keluar kota. Pikirnya si Yohanes Markus, wah enak jalan-jalan. Ternyata pelayanan itu tidak jalan-jalan, pelayanan itu banyak tantangannya. Waduh. Kemudian yang terakhir, dia ingin menikmati kehidupan yang lamanya, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak, kehidupan yang penuh sukacita, diperhatikan, ya. Nah, inilah penyebab-penyebab Yohanes Markus mangkir atau gagal di dalam pelayanannya. Nah, tapi puji Tuhan, adik-adik, ya. Yohanes Markus ini bukanlah orang yang hanya mangkir, selesai. No, tapi dia bangkit dari kegagalan. Terbukti, ya, ketika Paulus itu berada di penjara, ya, Yohanes Markus ini melayaninya. Bahkan si Rasul Paulus ini memanggilnya kembali, ya. Dia memanggil kembali Yohanes Markus untuk bertemu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa panggil Yohanes Markus kemari, karena pelayanannya sangat berharga bagiku. Wah, jadi Yohanes Markus ini dari dulunya mangkir, dia kembali bangkit dari kegagalannya. Dia nggak cuma mangkir, enggak, tetapi dia mundur dan tapi dia berusaha untuk kembali ke pelayanan, dan bahkan ya reputasinya juga membaik. Ya, dia orang yang mau berubah, orang yang mau berdampak kembali, ya, walaupun dulunya dia pernah gagal, ya, walaupun dia pernah mangkir dari pelayanan, tetapi dia adalah orang yang berhasil. Bahkan kitab Markus, kitab Injil ini, ya, Perjanjian Baru Markus, Injil ditulis oleh Yohanes Markus, ya. Dia juga adalah pendiri gereja di Alexandria, Mesir. Wah, hebat ya. Nah, itulah sekilas mengenai Yohanes Markus. Dia bisa gagal, tetapi dia juga bisa bangkit, ya. Dia bisa kembali dari kegagalannya. Dia menjadi seorang penulis kitab Injil. Dia juga adalah seorang pendiri gereja di Alexandria, Mesir. Wah, keren ya. Nah, bagaimana dengan kalian adik-adik? Apakah kalian juga pernah mengalami yang namanya rasa gagal? Atau kalian juga pernah, aduh kosam, aku pernah gagal dalam sekolah, dalam misalnya menghormati orang tua, dalam misalnya menuruti firman Tuhan. Ya, kita diajar untuk tidak boleh melawan orang tua. Kalau minta sesuatu, minta dengan baik. Kalau ingin sesuatu, sampaikan dengan baik. Tidak marah-marah. Kalau kita marah-marah, berarti itu kita pernah gagal. Nah, tapi jangan takut. Kita punya Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus. Jadi kita bisa bangkit dari kegagalannya. Ya, tidak ada kegagalan yang permanen bagi orang yang percaya dan orang yang mau berubah untuk memperbaiki hidupnya. Nah, kalau kalian tidak mau untuk berubah, ya that's it. That's end, selesai. Tetapi kalau bagi orang yang mau berubah, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk kita berubah, pasti bisa. Ya. Kemudian yang kedua, belajar melayani dan tetap setia. Ya, Yohanes Markus pernah lari dari pelayanan, tetapi dia belajar untuk melayani kembali dan setia kepada Tuhan. Makanya dia dipercaya bisa menulis kitab Injil ini. Dia dipercaya untuk membangun gereja di Alexandria di Mesir. Ya. Tapi yang ketiga yang juga penting, ya, kalau kalian pernah gagal, carilah orang yang bisa membimbing kalian dengan baik. Ketika Yohanes Markus ini gagal, dia punya bapak rohani. Bapak rohaninya adalah Petrus, ya, dan juga Paulus dan Barnabas. Karena bapak rohaninya ini baik, makanya Yohanes Markus bisa kembali bangkit. Ya, kalau kalian pernah gagal, jangan cuma lihatnya game. Jangan cuma lihatnya TikTok, jangan lihatnya Instagram. No, cari bapak rohani atau misalnya tanya sama papa mama.
atau tanya sama om tante guru sekolah minggu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kak Samuel berdoa bagi kalian yang mungkin pernah mengalami kegagalan. Kalau kalian percaya pada Tuhan Yesus dan kalian benar-benar mau setia, mau belajar melayani lagi, dan kemudian kalian punya seseorang yang membimbing kalian, pasti Kak Samuel percaya kalian bisa berubah menjadi lebih baik ya. Bukankah ada lagu yang mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana ya. Tuhan pasti punya rencana dalam hidupmu yang lebih indah dari kita semuanya ya. Coba kita buka di Alkitab kita ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua ya. Kak Samuel akan bacakan bagi kalian semuanya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi bersiap, sedia, selalu dalam keadaan baik atau tidak baik untuk memberitakan firman. Walaupun berat, pernah gagal, tidak masalah. Tuhan pasti mampukan kita untuk bangkit dari kegagalan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk mempercayai bahwa tidak ada kegagalan yang permanen dalam hidup kami. Kami juga mau belajar untuk setia melayani Tuhan dan kembali terhadap setiap pelayanan-pelayanan yang mungkin pernah kami lupakan ataupun aturan-aturan dari firman Tuhan yang pernah kami lupakan. Dan juga kami mau Tuhan untuk mencari sosok yang bisa menasihati kami dengan benar, baik guru sekolah minggu kami, guru sekolah kami, ataupun papa mama kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini, biarlah mereka boleh didapati Tuhan sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai bicara, Tuhan memberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita di siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, di mana kah? Di channel YouTube GIA Dokter Cipto. Jam berapa? Jam 10:30 siang. Sampai jumpa minggu depan. Ku istimewa. Kenapa? Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di mata